Selamat malam. Kami ucapkan kepada Jemaat Naripan yang sudah bergabung, baik yang di gereja dan juga di Zoom. Sebelum memulai perbaktian kita pada malam hari ini, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Untuk membuka perbaktian kita buka lagu Sion nomor 447, baik berharap pada Yesus ayat 1 dan 4. Kita sama-sama berdiri. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang Kau karuniakan bagi kami hingga malam hari ini. Kami bersyukur melalui hati pikiran kami kepadamu, kami angkat puji-pujian dan angkat syukur kami kepadamu, dan biarlah Engkau mengurapi dan memberkati acara ini secara khusus. Pembawa firman pada malam hari ini, orang tua kami, Ibu Wardoyo, Engkau urapi sehingga apapun yang akan disampaikan itu semua berasal dan berkenan kepadamu saja Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami, kakak adik kami, istri, anak kami, dan seluruh keluarga besar kami dimanapun berada. Kiranya berkat-berkat-Mu dan karunia-Mu dan pimpinan dalam kehidupan kami masing-masing menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur untuk setiap sukacita yang kita rasakan pada malam hari yang indah ini. Dan kita lanjutkan dengan lagu pujian yang akan disampaikan oleh BWA KJB. Dipersilakan. Alangkah
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan berbakti, beribadah di gereja ini. Tak lupa juga bagi saudara-saudaraku sekalian yang mengikuti ibadah pertengahan minggu di rumah melalui Zoom ataupun yang lain. Kita patut bersyukur karena kita semua sehat dan kesehatan itu mahal harganya. Terima kasih kami sampaikan kepada BWA KJB yang telah memberikan lagu pujian yang sungguh indah, membawa kita tetap bersaudara satu dengan yang lain. Kalau saya menyampaikan selamat Hari Ibu, rasanya belum basi karena baru kemarin 22 Desember dan saat ini baru 23. Kiranya Tuhan memberkati kita semua khususnya ibu-ibu di Jemaat Naripan agar supaya bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi masyarakat, terlebih bagi gereja. Secara pribadi saya merasa mendapat berkat Ibu Pendeta atas firman yang Ibu Pendeta sampaikan pada hari Sabat yang lalu, di mana dikatakan Ibu adalah individu yang sangat spesial. Saya merasa bahwa benar-benar Ibu adalah sosok yang harus menjadi panutan. Dan pada saat ini saya masih melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Judul pembahasan pada petang hari ini adalah wanita yang kreatif. Ungkapan dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar, sorga di telapak kaki ibu.
Mungkin banyak yang menerjemahkan apa maksud dari ungkapan bahasa Indonesia ini. Tetapi bagi saya atau menurut pendapat saya, sorga di telapak kaki ibu ini artinya adalah bahwa tanggung jawab ibu tidak hanya sekedar melahirkan anak-anak. Tidak hanya itu. Tetapi lebih jauh lagi dikatakan bahwa ibu bertugas juga untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan dan menyiapkan mereka masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau surga di telapak kaki ibu memang benarlah adanya. Baik, ada istilah ibu baik, ibu berhasil. Semua ibu saya pastikan ibu yang baik. Mengapa? Karena ibu yang baik akan memberikan segala sesuatu bagi anak-anaknya. Sehingga anak itu akan mengatakan, aduh mama saya baik sekali. Oh kenapa? Saya pernah bertanya kepada siswa atau murid saya, bagaimana pendapatmu tentang mama? Iya bu, mama saya baik sekali. Kenapa? Apa yang saya minta semuanya diberikan. Wah hebat sekali. Dan memang itulah yang disukai oleh anak-anak. Tetapi ibu yang berhasil adalah ibu yang bukan hanya memberikan apa yang diminta atau kebutuhan dari anak-anaknya, tetapi lebih jauh dari itu, ia juga harus mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Sampai di sini saya rasa banyak yang setuju dengan pendapat ini. Alkitab mengajarkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Namun ini tidak berarti bahwa wanita atau istri dipaksa harus mendengar dan mengikuti semua yang diputuskan oleh suami tanpa ia sendiri memiliki inisiatif yang kreatif. Dalam kehidupan rumah tangga, jika suami istri adalah orang-orang yang pasif, maka bisa dipastikan bahwa rumah tangga itu katanya kurang hidup. Apa artinya? Karena ternyata di dalam rumah tangga itu diperlukan ide-ide yang baru. Sesuatu yang bisa menghidupkan rumah tangga. Wanita yang kreatif dengan sepengetahuan suami dapat mengajukan hal-hal yang bersifat positif. Dapat membangun iman kerohanian. Tetapi pada kenyataannya tidak selamanya demikian. Baik, saya suka kalau Bapak Ibu baik yang ada di gereja maupun di rumah bersiap dengan Alkitab masing-masing. Saat ini saya tidak berkhotbah, tetapi kita akan belajar Alkitab bersama-sama. Baik, kita mulai dengan tokoh wanita yang pertama, yaitu Sarah. Bisa diikuti dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 16 dan Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Izinkan saya membaca Kejadian 16 ayat 2. Boleh diikuti? Kejadian 16 ayat 2. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Inilah ide kreatif Sarah untuk suaminya Abraham. Sebuah saran yang nampaknya baik, benar, tetapi tidak alkitabiah. Mengapa? Karena itu berarti Sarah dan Abraham, jadi keluarga mereka berdua ini tidak percaya kepada janji Tuhan. Apa akibatnya? Mereka tanggung akibatnya. Saat Hagar memiliki Ismail, timbullah masalah-masalah.
Hagar memandang rendah kepada tuannya yaitu Sarah. Dan masalah-masalah yang lain timbul juga. Di akhir cerita kita tahu Hagar terpaksa harus keluar dari keluarga besar Abraham. Dan Bapak Ibu ya tahu, permusuhan antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail berlangsung sampai sekarang. Ide kreatif seorang istri. Yang kedua, kita lihat tokoh kedua yaitu Isabel. Siapa Isabel ini? 1 Raja-Raja 21 menjelaskan cerita tentang Ratu Isabel, istri dari Raja Ahab. Saat Nabot orang Yesreel tidak mau menjual kebun anggurnya kepada Raja Ahab, maka timbul niat jahat dari istrinya yaitu Isabel. Untuk apa? Untuk merampas dengan paksa kebun anggur itu. Kita baca bersama-sama 1 Raja-Raja 21 ayat 7. Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, biarkanlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yesreel itu. Cerita selanjutnya, Ratu Isabel mengambil alih peranan dari Raja Ahab. Dia menulis surat atas nama Raja Ahab. Dan kemudian dia berikan surat-surat ini kepada pemuka-pemuka kota Yesreel. Dia katakan, umumkan kepada rakyat, berpuasa semua. Dan dudukkan Nabot di tengah-tengah kumpulan rakyat. Di hadapannya ada 2 orang dursila yang harus bersaksi bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan juga raja. Setelah itu, tarik Nabot keluar, lempari dengan batu sampai mati. Konspirasi jahat dilakukan oleh Isabel. Ide kreatif seorang istri kepada suaminya. Akhirnya secara tidak langsung Raja Ahab ikut menjadi seorang pembunuh. Yang ketiga, kita lanjutkan. Tokoh ketiga yang akan kita pelajari yaitu Herodias. Gambarnya cukup cantik. Kita bisa ikuti di Matius 4 ayat 1-12 dan Lukas 3 ayat 19. Siapa Herodias ini? Herodias adalah mantan istri Filipus yang kemudian berselingkuh dengan Herodes, seorang raja wilayah, dan akhirnya menjadi istrinya. Semua orang bungkam. Tidak ada yang berani untuk mengungkip kasus ini. Bahkan menegur, kecuali Yohanes Pembaptis. Kita lihat Matius 14 ayat 4. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Wah, seandainya ada kata-kata seperti ini, bukan main kerasnya. Sangat keras. Ketika saya baca, wah memang benar. Keras tapi benar. Akibat teguran ini Herodes dan Herodias sama-sama tidak suka. Mereka berkonspirasi, gimana caranya Yohanes Pembaptis ini lenyap dari muka bumi. Tapi walaupun dia adalah seorang raja wilayah, Herodes hanya bisa memenjarakan atau memasukkan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara. Membunuh tidak berani karena banyak sekali pengikut dari Yohanes Pembaptis. Suatu saat ketika pesta ulang tahun Herodes, Salome anak dari Herodias ini menari-nari. Dan tariannya begitu indah
sehingga sangat memukau raja. Kemudian dia bersumpah, apa saja yang kamu minta aku akan kasih. Nah, raja lupa bahwa apa yang dikatakan adalah sumpah yang tidak bisa ditarik kembali. Kesempatan ini dipakai oleh Herodias. Apa yang dia lakukan? Dia munculkan ide kreatifnya dan dia berbisik kepada anaknya, minta hadiah yang lain daripada yang lain. Dan akhirnya kepala Yohanes Pembaptis sudah berada di atas talam. Nabi Tuhan tewas terbunuh. Ide kreatif yang salah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terkait dengan judul pembahasan pada petang hari ini, wanita yang kreatif. Apa yang dimaksud dengan wanita kreatif? Secara sederhana atau simpel, wanita kreatif adalah satu, wanita yang dapat menghasilkan hal-hal yang positif. Yang kedua, wanita kreatif adalah wanita yang dapat memberi semangat positif dalam kegiatan pelayanan bagi sang suami. Yang ketiga, seorang wanita kreatif adalah wanita yang dapat memberi saran, masukan yang bersifat membangun atau yang baik. Dan yang terakhir, wanita kreatif adalah wanita yang dapat memberi rasa aman, rasa damai dalam keluarga. Saya ketika membaca dan menuliskan ini, saya merasakan indah sekali. Seandainya saya bisa seperti ini, tentunya rumah tangga akan sangat indah. Menjadi taman atau surga yang kecil di dalam dunia ini. Baik, kita masih meneruskan mempelajari Alkitab dengan 3 tokoh wanita yang berikutnya. 2 Raja 4 ayat 8 sampai 32 dan 37. Perempuan Sunem atau wanita Sunem. Di dalam Alkitab tidak disebutkan namanya. Tetapi beliau tinggal di kota Sunem, kota yang terletak di utara Yesreel dekat Nain. Apa yang istimewa? Dia adalah wanita terpandang, dia kaya, menikah dengan suami yang usianya lebih tua, tetapi belum memiliki keturunan. Seorang perempuan yang memiliki perhatian terhadap lingkungan. Jadi dia rupanya peka terhadap lingkungan. Tapi bukan berarti dia suka mencampuri urusan orang lain. Tidak. Dengan teliti dia memperhatikan ada orang yang melintas di depan rumahnya. Dia lihat lagi, sepertinya orang ini beda dengan orang yang lain. Ramah tamah, baik. Tapi kelihatan dia capek. Bagaimana kalau kita undang dia makan ke rumah? Dan beberapa kali hal itu terjadi. Kemudian kita lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 9 dan 10. Boleh mengikuti yang lain? 2 Raja-Raja 4 ayat 9 dan 10. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakan? Terima kasih Bapak Pendeta. Perempuan Sunem ini memunculkan ide kreatifnya kepada suaminya. Saya tahu dia adalah hamba Tuhan, aziz Allah, abdi Allah. Bagaimana kalau kita membuat sebuah kamar, sebuah tempat untuk berlindung. Dan bukan tempat darurat, tetapi sebuah kamar yang permanen. Kalau darurat tentunya pada saat-saat tertentu bisa dicopot atau diambil kembali. Tidak,
ini adalah tempat yang permanen. Sudah ada tempat tidur, ada meja, ada kursi, ada kandil, lengkap. Kesimpulan di sini adalah bahwa perempuan atau wanita Sunem contoh bagi kita bagaimana seorang menghargai hamba Tuhan. Dan suami istri atau keluarga ini telah menunjukkan hal atau contoh yang baik. Menghargai hamba Tuhan dengan menyediakan kebutuhan dasar dari seorang hamba Tuhan ini. Yang kedua, tokoh wanita yang kedua adalah Rut. Kita tahu ceritanya, setelah suaminya meninggal, ibu mertua yaitu Naomi berkata, silahkan pulang, silahkan kembali ke keluargamu, karena aku juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak mungkin menikah lagi dan punya anak sehingga bisa menikah denganmu. Jadi tidak ada harapan. Silahkan pulang. Baik, kita lihat Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut mengajukan inisiatif untuk tetap bersama dengan ibu mertuanya. Sebuah keputusan yang menurut kacamata dunia merugikan. Untuk apa? Ibu mertuanya bukan janda yang kaya raya. Bahkan dia sendiri juga akan pulang ke kampung halaman karena ada bala kelaparan yang sangat menyedihkan. Jadi kenapa Rut ini masih mempertahankan untuk ikut ibu mertuanya? Bagi ibu Rut, mengikuti mertuanya adalah suatu keuntungan. Mengapa? Karena selama dia bersama-sama ternyata Ibu Naomi ini mengajarkan banyak hal tentang Tuhan. Dan itu melekat kuat bagi Rut. Sehingga Rut mengambil keputusan yang tidak salah. Dan Tuhan memberkati Rut yang setia ini. Ketika dia menikah dengan Boas, dari keturunannya lah lahir Yesus Juru Selamat ke dunia ini. Ide kreatif yang positif. Yang terakhir, yang ketiga, Maria. Kita ikuti kisahnya dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Maria di sini adalah Maria Ibu Yesus. Dia adalah seorang wanita yang kreatif, berinisiatif pada saat ada masalah. Di pesta perkawinan di Kana, tuan rumah yang juga masih kerabatnya, bersusah. Aduh, bagaimana ini? Tamu-tamu masih banyak, tapi anggur sudah tidak ada. Aduh, memalukan nanti. Bagaimana ini? Ibu Maria juga ikut merasa sedih dan bingung. Bagaimana ini? Kemudian dia teringat, bukankah Yesus dan murid-murid juga diundang ke pesta perkawinan ini? Dan Ibu Maria mengusulkan kepada Yesus untuk menolong mengatasi masalah ini. Dan Maria juga berpesan kepada pelayan-pelayannya dalam Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi pada saat Yesus mengatakan, isilah tempayan ini dengan air. Walaupun mungkin dalam hati pelayan-pelayan ini, aduh ini kan tidak masuk akal, apa yang mau dilakukan ini? Diisi air, mau apa ini? Tetapi Ibu Maria mengatakan, silahkan ikuti apa yang diperintahkan. Dan akhirnya kehormatan keluarga tetap terjaga. Kenapa? Karena ternyata ada yang mengatakan
kenapa anggur yang paling baik baru dikeluarkan terakhir. Ide kreatifnya telah menyelamatkan kehormatan keluarga. Dan Tuhan Yesus memulaikan mujizat yang pertama dilakukan di Kana ini adalah merubah air menjadi air anggur. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ide kreatif. Apa itu ide kreatif? Ide kreatif adalah pemikiran, gagasan yang dimiliki seseorang atau kelompok dalam menciptakan hal-hal baru dan yang menghasilkan karya baru yang bernilai tinggi. Ide kreatif. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat saya lakukan untuk gereja? Bukan apa yang gereja dapat lakukan untuk saya. Pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Menjelang akhir tahun 2020. Sudah adakah ide-ide kreatif yang kita rencanakan? Sudah adakah ide-ide kreatif yang akan kita laksanakan? Walaupun judulnya adalah wanita, tetapi saya ingin kita semua memiliki ide kreatif pada tahun depan atau tahun 2021. Kita buka kembali Alkitab kita yang terdapat di dalam Amsal 14 ayat 1 dan Amsal 19 ayat 14. Saya baca. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Amsal 19 ayat 14, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Bijak, berakal budi, dambaan semua wanita atau ibu, termasuk saya. Jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah berbuat kebaikan. Mengapa? Karena ada janji Tuhan yang pasti. Kita lihat dalam Efesus 6 ayat 8. Bukan hanya untuk wanita atau ibu-ibu, tapi buat kita semua. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kita tidak perlu bosan, tidak perlu jemu untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk membacakan sebuah kutipan dari buku Ellen G. White, Adventist Home atau Membina Keluarga Bahagia Jilid 1, halaman 332-333. Sekali-kali janganlah sesuatu ucapan yang bersifat fitnah atau yang bersifat mempersalahkan sampai ke telinga suamimu. Kadang-kadang engkau terpaksa menempuh jalan yang sempit dan berbahaya. Tetapi janganlah bicarakan kesulitan-kesulitan ini. Pada suasana seperti ini, sikap berdiam adalah lebih baik. Teruskan. Ucapan-ucapan yang kasar hanya akan memperbesar kesulitanmu. Sedapat mungkin bawalah sinar matahari kesukaan ke dalam rumah tanggamu dan tutuplah pintu terhadap bayang kesusahan. Dan yang terakhir, biarlah sinar terang matahari kebenaran bersinar ke dalam segala lubuk jiwamu. Tidak akan ada lagi ruang bagi hal-hal yang mendukakan yang seringkali tidak mengandung kebenaran. Kutipan ini mengingatkan betapa pentingnya
peran dari wanita atau ibu untuk tetap menjaga hal-hal yang positif dalam rumah tangga. Tetap menjaga agar rumah tangga menjadi rumah tangga yang bahagia. Hari ini bersama-sama dengan saya, marilah kita semua membuat komitmen yang baru untuk lebih setia kepada Tuhan. Dengan membuat ide kreatif yang dapat memajukan pekabaran Injil di jemaat kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tentu kita merasa terberkati. Terima kasih kepada Ibu R. Wardoyo yang sudah menyampaikan pekabaran yang sangat luar biasa kita dapatkan. Untuk kita boleh menjadi wanita yang kreatif, pria yang kreatif. Kreatif ada beberapa contoh tadi yang disampaikan ya. Kreatif positif ada, kreatif negatif ada. Sejauh mana kita bisa menerima firman kebenaran ini, mari kita terapkan di dalam kehidupan kita. Khususnya tahun yang baru sudah berada di ambang pintu, biarlah kita di tahun 2021 nanti dimampukan oleh Allah dalam melakukan hal-hal yang bersifat kreatif secara positif untuk kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Saat yang indah ini, mungkin ada beberapa usulan yang perlu disampaikan untuk dibawakan dalam doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Simbolon, dipersilahkan. Ada Bang Joel yang dari rumah, ada yang usul? Belum ya? Oke. Baik, untuk waktu selanjutnya kita akan sama-sama berdiri memuji nama Tuhan yang akan dipimpin oleh Cici sambil mengumpulkan persembahan bukti rasa syukur kita kepada Allah. Untuk menutup perbaktian kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 428, ada Taman Tempat Berdoa ayat 1 dan 3. Kita sama-sama berdiri sambil mengumpulkan persembahan. Sana
Kita bersatu dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami merasakan berkat yang besar pada saat kami bisa berada di rumah Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di gereja ini. Karena di rumah Tuhanlah kami bisa mendengarkan bagaimana kesaksian, bagaimana Tuhan yang sudah menuntun para ibu-ibu yang kreatif, sehingga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Wardoyo ini menjadi satu cerminan. Para ibu-ibu yang ada di Jemaat Naripan adalah ibu-ibu yang kreatif secara positif. Dan biarlah Tuhan, ide-ide yang kreatif ini akan terpancar bagi setiap rumah tangga, sehingga hati suami Jemaat Naripan akan merasa dibangun kerohaniannya. Di saat sang suami emosi, di saat sang suami memiliki masalah, di saat sang suami memiliki kesulitan ekonomi, sang istri dapat memberikan satu pandangan yang positif. Biarlah Tuhan ini menjadi satu rema yang dapat tinggal di dalam hati rumah tangga lepas rumah tangga yang ada di Jemaat Naripan. Karena kami menyadari Tuhan bahwa kami umat-umat Tuhan memiliki kelemahan, keterbatasan, sehingga kami merindukan satu kebangunan rohani. Di malam pertemuan doa ini, di pertengahan pekan ini Tuhan, biarlah kami dapat merasakan Tuhan hadir di dalam rumah tangga kami, Tuhan hadir di dalam tabiat anak-anak kami, sehingga kami dapat merasakan sukacita yang besar, berkat yang besar, di mana kami dapat merasakan Bait Allah, Ka'bah itu berada dalam hati dan keluarga kami. Pada malam ini juga Tuhan, layakkan hamba-Mu memohonkan permohonan Jemaat Naripan. Yang pertama saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, Jane Sagala, Heniwati Sihombing, Ibu Grace Huta Barat, demikian juga anaknya Salvia. Demikian juga Ibu Dian Suhaya, Selo Tandung, demikian juga Bapak Wardoyo. Kami juga berdoa bagi para sahabat-sahabat kami, para pelayan Tuhan, Pendeta Benyamin Simbolon, Pendeta S. Sitorus, Pendeta B. Sagala, Pendeta J. Manulang, dan Ibu Jenny Sagala. Biarlah tangan Tuhan yang akan memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang sedang berbaring dalam penderitaan. Kami juga berdoa Tuhan bagi para lansia, orang dewasa, orang muda, dan anak-anak yang sedang bertumbuh. Semoga semua tetap sehat di masa pandemik ini. Demikian juga Tuhan rumah tangga dengan beban di dalam keluarga, Tuhan juga akan memberkati. Agar demikian Tuhan, ekonomi, kebutuhan pendidikan, kebutuhan sosial, biarlah Tuhan akan mencukupi tepat pada waktunya. Tuhan memberkati juga akan seluruh umat-umat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, yang mencari teman hidup, bahkan tempat usaha. Biarlah Tuhan selalu campur tangan di dalam setiap pergumulan jemaat Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui pertemuan doa ini, doa lebih banyak kami layangkan, bukan hanya saja di rumah doa ini, tetapi pada jam-jam doa kami. Tuhan juga akan memberkati negara kami, agar demikian Tuhan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan akan rencana kami untuk buka dan tutup tahun di tanggal 31 minggu depan. Tuhanlah memberkati, agar demikian bagaimana Tuhan sudah melindungi kami sepanjang beberapa bulan yang lalu. Kami dapat tutup tahun 2020 dengan mengucap syukur, dengan menyatakan hari pendamaian, dengan menyatakan hari kemenangan. Tuhan sudah memberkati umat-umat Tuhan. Sehingga Tuhan, ada satu minggu mulai malam ini kami berdamai dengan Tuhan yang pertama. Kami bisa berdamai dengan pasangan kami. Kami bisa berdamai dengan anak-anak kami. Kami juga bisa berdamai dengan jemaat Tuhan. Dan kami dapat bertumbuh dari hari ke hari dengan hidup tenang dan damai. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bapa di sorga, di saat hamba menumpangkan tangan,
tumpangkan tangan-Mu yang tak kelihatan untuk memberkati seluruh jemaat Naripan, untuk menaungi seluruh jemaat Naripan dimanapun mereka berada pada malam ini. Biarlah berkat Roh Kudus dari sorga akan melindungi seluruh jemaat Tuhan, sehingga mereka dapat merasakan suasana sorga, suasana di mana Tuhan berada di Getsemani, sehingga doa Yesus di Getsemani kami dapat rasakan, dan Tuhan selalu campur tangan dalam setiap usaha kami. Tuhan akan menghadapkan wajahnya, Tuhan akan memberikan bagi kami sinar kemuliaan Tuhan yang selalu bersinar di pagi hari, sehingga di saat kami pulang, biarlah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus dan Putra-Mu Yesus Kristus akan selalu mengaumi kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan, Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Inilah yang menjadi doa kami Bapa. Kami sampaikan permohonan kami kepada tangan Tuhan yang maha berkat di dalam anak Yesus yang mati nebus kami. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Erwardoyo yang sudah memberikan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi sekali lagi saya ulang, saya juga walaupun pendeta, saya catat firman Tuhan. Ya, ada 4 tadi hal yang luar biasa, menghasilkan hal-hal yang positif. Yang kedua, beri semangat positif, ya. Lalu memberi masukan yang bersifat membangun, memberi rasa aman. Aduh, kalau sudah 4 hal ini terjadi ya, Bang Henson, ya makanya Bang Henson ini dia pilih ini adalah seorang istri yang bisa memberikan 4 hal itu. Begitu ya. Jadi orang-orang muda cari pasangan yang apa? Yang bisa menciptakan 4 hal ini. Ya, ada Cici di sini, ya. Cari pasangan yang apa? Ya, ada juga di sini Bang Pio ya. Iya, dia lagi cari-cari sekarang. Jadi supaya kita apa? Dekat dengan Tuhan. Lalu pengumuman berikutnya bahwa besok pagi kita akan renungan pagi bersama jam 5 pagi. Ya, yang ambil bagian atau kesaksian kita dari Jemaat Naripan lewat Gembala Jemaat sendiri nanti, dan saya akan tampilkan kegiatan-kegiatan penginjilan kita di sepanjang tahun ini. Lalu berikutnya besok jam 5 sore atau jam 6 sore. Jam 5 sore supaya mungkin tidak terlalu malam, karena kemarin jam 7 ada yang beri sama saya, itu waktu renungan malam kami Pak Pendeta. Jadi kita buat jam 5 sore supaya tidak mengganggu renungan sore. Ya, jadi kita akan rapat khusus panitia buka dan tutup tahun, dan bersama dengan officer jemaat, ketua, sekretaris bendahara jemaat di Jum Naripan. Lalu hari Sabat akan diadakan di gereja kita ini, yaitu ibadah pengurapan ketua jemaat yang ada di Sumedang maupun ketua jemaat kita yang baru, dan juga para diakon dan diakones. Dan untuk itu diakon-diakones sudah menghubungi para anggotanya dan diingatkan bagi mereka yang belum pernah diurapin sehingga bisa diurapin. Ya, besok jam 5 rapat tadi sudah. Dan saudara-saudara, kembali saya juga baru mendapatkan surat dari kantor lurah dan kantor kecamatan seperti yang kita sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, sehingga dihimbau bagi seluruh jemaat bila mana mengadakan ibadah di sini hanya 30% ya maksimal dari kapasitas ini. Lalu tidak ada celebration di dalam akhir tahun, maksudnya pesta-pesta ataupun sampai larut malam. Dan ini sudah menjadi keputusan dari wali kota, yaitu Bapak Odet, dan diberikan kepada kami para pendeta, sehingga kita buat memang secara sederhana dan juga secara Zoom sebagian, dan juga mungkin yang berpartisipasi bisa beribadah di gereja ini. Lalu hari Rabu depan tidak ada lagi, karena Rabu depan itu tanggal 30.
ya, karena Kamisnya seperti ini, besoknya sudah Pak, kita mengadakan ibadah raya, yaitu menyambut tahun yang baru, menutup tahun yang lama. Jadi kita tidak ada Rabu malam depan, tetapi yang ada adalah Pak, ibadah raya buka tahun, ya. Jadi ini Rabu terakhir kita untuk ibadah. Lalu saudara-saudara tetap menjaga prokes, protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Lalu imun tubuh kita tetap kita harus jaga supaya kita Pak, fit dan kita tetap sehat, karena sekarang rumah sakit sudah pada penuh. Sehingga ada beberapa saudara-saudara kita yang harus dirawat, bukan lagi di